Assalamualaikum sahabat cerita HIKYT, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Perawatan Ka'bah dan kota Mekah pada mulanya ditangani Nabi Ibrahim alaihi salam. Selepas beliau wafat, tugas ini diambil alih Nabi Ismail alaihi salam dan keluarganya. Namun sepeninggal Nabi Ismail, terjadi kudeta kaum Jurhum. Putra-putra Nabi Ismail terusir. Imam At-Tabari dalam kitabnya Tarik Al-Ummam wa Al-Mulk tahun 2011 menceritakan pernikahan Nabi Ismail dengan anak dari Leti Jurhum dikaruniai 12 orang anak. Mereka adalah Nabit, Kidar, Hakbil, Mubsim, Musi, Dauma, Dawam, Masahadat, Sitsa, Yatur, dan Nafis. Pada usia 137 tahun, Nabi Ismail berpulang, estafet kepemimpinan dan tanggung jawab pemeliharaan Ka'bah dan Mekah diserahkan kepada putra pertamanya, Nabit. Sayangnya, kondisi itu tak diharapkan. Sebagian petinggi Jurhum hingga kekuasaan direbut tanpa perlawanan. Kebesaran hati putra-putra Ismail ini digambarkan Ibnu Hisham dalam Asirah An-Nabawiyah tahun 2014. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebarkan anak-anak Ismail di Mekah, tapi saudara mereka dari suku Jurhumlah yang menguasai Baitullah. Anak-anak Nabi Ismail tidak ingin menentang saudara-saudaranya yang sudah pasti akan meretakkan kekerabatan mereka. Selain itu, mereka juga menghormati kemerdekaan dan sikap menolak terhadap peperangan. Meskipun begitu, rasa tak nyaman tetap menjalar di benak putra-putra Nabi Ismail. Mereka memutuskan untuk berpindah dan berpencar ke daerah lain. Beruntung tidak ada satupun yang menolak. Semua tempat menerima dan tunduk pada keagungan Nabi Ibrahim. 12 anak Nabi Ismail inilah yang menjadi cikal bakal Arab Al-Mustariba, yakni orang-orang Arab yang bertemu dari pihak ibu pada Jurhum pada Arab Al-Ariba Yarub bin Kohtan. Sedang ayah mereka, Ismail anak Ibrahim, dari pihak ibunya erat sekali, bertalian dengan Mesir, dan dari pihak bapak dari Irak, Mesopotamia, dan Palestina, atau kemana saja Nabi Ibrahim menginjakkan kaki. Hanya saja, Dr. Jawad Ali, dalam buku berjudul Al-Mufassal fi Tarik Al-Arab Qabla Al-Islam, atau Sejarah Arab sebelum Islam, menyebutkan Ismail pernah berkomunikasi dengan bahasa suku Jurhum. Sedangkan suku Jurhum pada dasarnya berasal dari Yaman yang berbahasa asli Arab. Menurut Jawad Ali, Ismail menikahi istri pertamanya, kemudian Nabi Ismail menceraikannya berdasarkan wasiat bapaknya, Ibrahim. Selanjutnya, Ismail menikah lagi dengan istri keduanya dari suku Jurhum. Seterusnya, keturunan Ismail hidup di tengah-tengah suku Jurhum. Suku inilah yang merawat Baitul Haram hingga kelak dikalahkan oleh Bani Haritsah bin Salabah bin Amr bin Amir. Mereka adalah Bani Khuzah menurut sebagian ahli sejarah. Dalam perjalanannya, mereka yang hidup di pusat penyembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pelan tapi pasti meninggalkan agama tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim. Mengapa bisa terjadi? Muhammad Hussein Haikal dalam Sejarah Hidup Muhammad menulis penjelasan soal itu masih merupakan dugaan-dugaan yang sudah dianggap sebagai kenyataan. Menurutnya, kaum Sabian yang menyembah bintang mempunyai pengaruh besar di tanah Arab. Pada mulanya mereka menurut beberapa keterangan tidak menyembah bintang itu sendiri, melainkan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mengagungkan bintang-bintang itu sebagai ciptaan dan manifestasi kepadanya. Oleh karena yang lebih banyak yang tidak dapat memahami arti ketuhanan yang lebih tinggi, maka diartikannya bintang-bintang itu sebagai Tuhan. Beberapa gunung batu dihayalkan sebagai benda jatuh dari langit, berasal, dan beberapa macam bintang dari situ mula manifestasi Tuhan itu diartikan dan dikuduskan. Kemudian batu-batu itu yang disembah penyembahan itu dianggap begitu agung, sehingga tidak cukup bagi orang Arab hanya menyembah Hajar Aswad, batu hitam yang ada di dalam Ka'bah. Bahkan dalam setiap perjalanan, ia mengambil batu apa saja dan Ka'bah untuk disembah dan dimintai persetujuan akan tinggal ataukah
akan melakukan perjalanan. Mereka melakukan cara-cara peribadatan yang berlaku bagi dat bintang-bintang atau bagi penciptaan bintang-bintang itu. Dengan cara-cara demikian, menjadi kuatlah kepercayaan paganisme itu. Patung-patung dikuduskan dan dibawanya sesajen-sesajen untuk sebagai korban. Haikal menjelaskan dia adalah suatu gambaran tentang perkembangan agama itu di tanah Arab sejak Nabi Ibrahim membangun Ka'bah sebagai tempat beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana dilukiskan oleh beberapa ahli sejarah, dan bagaimana pula hal itu kemudian berbalik menjadi pusat berhala. Herodotus, sejarawan Yunani kuno yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi, menerangkan tentang penyembahan Lat itu di negeri Arad. Demikian juga Diodorus Siculis, sejarawan Yunani kuno yang hidup pada abad ke-1 sebelum Masehi, juga menyebutkan tentang rumah di Mekkah yang diagungkan itu. Ini menunjukkan tentang paganisme yang sudah begitu tua di Jazirah Arab, dan bahwa agama yang dibawa Nabi Ibrahim di sana tidak bertahan lama. Dalam abad-abad itu, sudah datang pula para nabi yang mengajak kabilah-kabilah Jazirah itu supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, tetapi mereka menolak dan tetap bertahan ke paganisme. Datang Nabi Hud mengajak kaum Adi yang tinggal di sebelah utara Hadramaut supaya menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hanya sebagian kecil yang ikut, sedang sebagian besar mulai menyombongkan diri dengan berkata, Hud, kau datang tidak membawa keterangan yang jelas, dan kita tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya dari perkataanmu. Kami tidak percaya kepadamu. Surah Hud ayat 53. Begitulah kisah pengusiran keturunan anak Nabi Ismail. Terima kasih. Wassalamualaikum.